Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam materi pada kesempatan ini, yaitu panjang vektor dan vektor satuan di R2 atau bidang dan R3 atau ruang. Jadi yang pertama kita bahas dulu materi untuk panjang vektor di R2 ya. Jadi panjang vektor di R2 atau bidang. Nah, jika misalkan jika vektor R sama dengan Rx, Ry ya, maka ya panjang vektor R itu adalah, ya ini simbolnya, ini panjang vektor R. Jadi dibaca panjang vektor R ya, yang dirumuskan dengan panjang vektor R itu sama dengan akar dari Rx pangkat 2 ini ya, ditambah Rx Ry pangkat 2 yang ini ya. Oke. Inilah rumus untuk menentukan panjang vektor di bidang atau R2 ini di bidang ya. Kemudian berikutnya ya. Jika ada sebuah titik, misalkan titik P ya, yang koordinatnya X1 misalnya Y1 ya, kemudian dan titik Q ya, koordinatnya anggaplah X2, Y2. Oke. Maka panjang vektor PQ ya, jadi maka panjang atau rumus untuk menentukan vektor PQ itu adalah panjang vektor PQ sama dengan akar dari, ya kita perkurangkan ini, X2 kurang X1 pangkat 2 ya. Kita perkurangkan X2 kurang X1 pangkat 2. Kemudian kita tambahkan lagi Y2 kurang Y1 pangkat 2 ya. Ini untuk menentukan panjang vektor jika yang diketahui ya, adalah koordinat ujung ya, koordinat ujung dan koordinat pangkal sebuah vektor. Oke, berikutnya kita masuk ke panjang vektor di R3 ya. Kita masuk panjang vektor di R3, yaitu panjang vektor di R3 atau di ruang. Misalkan ada vektor di R3 ya, ya, misalnya vektor R sama dengan ya di R3, yaitu simbolnya Rx, Ry, Rz ya. Jadi di R3 ya ada 3. Maka panjang vektor R ini ya, panjang vektor ya, maka panjang atau besar vektor R itu adalah, ini simbolnya sama ya, panjang vektor R. Jadi ini dibaca panjang vektor R. Rumusnya yaitu panjang vektor R sama dengan akar dari
Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2 tambah Rz pangkat 2. Jadi inilah rumus untuk panjang vektor di R3 atau di ruang. Oke. Nah, berikutnya misalkan yang diketahui sebuah titik ya. Oke. Misalkan ada titiknya ya. Ini misalkan atau jika titik A, asalnya titik A itu X1, Y1, Z1 ya. Oke, dan titik B itu X2 kurang Y2 kurang Z2. Oke. Nah, ini koordinatnya titik B. X2, Y2, Z2. Maka ya. Maka panjang ya. Maka panjang vektor AB ya. Vektor AB adalah simbolnya itu panjang vektor AB ini, panjang vektor AB. Ya, ini ada garis ini ya. Oke. Atau dirumuskan dengan panjang vektor AB ya. Itu sama dengan akar dari ini X2 dikurangi X1 pangkat 2 iya. X2 kurangi X1 pangkat 2 tambah Y2 kurangi Y1 pangkat 2 terus tambah Z2 kurang Z1 pangkat 2. Oke. Jadi ini adalah rumus untuk mencari panjang vektor AB atau sebuah vektor yang jika diketahui titik ujung dan titik pangkalnya. Ya, inilah cara menentukan panjang vektor di R3. Selanjutnya kita melangkah ke materi berikutnya atau materi terakhir di pembahasan kali ini, yaitu vektor satuan di R. Ya, vektor satuan di R2 dan R3. Jadi kita masuk ya, vektor satuan. Baik di R2 atau bidang dan di R3 atau ruang ya simbolnya. Oke, baik. Jika misalkan ya, jika vektor A adalah vektor dengan jika vektor A adalah vektor dengan panjang dengan panjang vektor A, ini simbol panjangnya, panjang vektor A-nya itu tidak sama dengan 0. Ini penting ya, ini syarat. Panjang vektor A tidak sama dengan 0. Maka vektor satuan A, maka vektor satuan A vektor satuan A adalah ini. Oke. Adalah ini vektor E sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Oke. Jadi ini adalah rumus berikutnya ya. Ini adalah rumus untuk menentukan vektor satuan di R2 dan di R3. Oke. Nah, inilah pembahasan materi kita di pertemuan ini ya, yaitu panjang vektor di R2 dan di R3, kemudian vektor satuan di R2 dan di R3.
Nah, berikutnya kita melangkah ke pembahasan soal-soal ya. Oke. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Tentukan panjang vektor R ya, tentukan panjang vektor R sama dengan tentukan panjang vektor R 14i tambah 2j kurang 5k. Nah, ini adalah vektor di R3 ya. Perhatikan ada 3, 14, ini x-nya 14, ini y-nya 2, z-nya 5. Oke. Baik, kita mulai jawab ya. Oke. Nah, diingat tadi rumusnya ya. Nah, jadi perhatikan, ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Nah, oke, jadi panjang vektor R itu sama dengan, nah kita ambil saja ini, 14 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah negatif 5 pangkat 2. Oke. Kan tadi kan rumusnya ini. Kalau tidak salah tadi rumusnya vektor R sama dengan ini kan Rx. Nah, ini X-nya ini. Diambil ya. Nah, tambah tadi R Y. Nah, ini. Nah, ini. Kan? Tambah lagi R pangkat 2 Z. Nah, oke, ini. Seperti ini diambil ya. Oke. Jadi kita selesaikan. Ya. 14 pangkat 2 itu adalah 14 ya. 14 pangkat 2 itu artinya 14 dikali 14 itu hasilnya 169. Oke. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kemudian negatif 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Oke, sekarang kita jumlahkan. Oke. Kita jumlahkan 169 tambah 4 itu 173. Iya kan? Nah, 173. Oke ya. Kita kalikan ini. 14 kali 14. Oke, jadi kita kali ya. Maaf, sini bukan 9 sini. Kali 4 kali 4 16. Nah, 1 kali 4 berarti 54. Sini 4, sini 1. Berarti 196. Oke. Jadi 196. Oke, jadi sini terbalik ya, maaf. Sini 1. Nah, jadi di sini tadi berapa? 196. Oke. Sekarang kita jumlahkan ya. Oke. 196 tambah 4 berarti berapa? 200. Nah, tambah lagi 25 berarti 225. Oke, jadi di sini 225. Jadi akar dari 225 itu adalah 15. Iya. Kenapa bisa? Karena 15 dikali 15 itu 125 ya. 5 kali 5 ini kan 5, 2. Nah, 1 kali 5 75. 1 kali 5 5. Kemudian 1. Jadi jawabannya ini kan 5225. Oke. Ya. Nah, jadi didapatlah kesimpulan sini. Nah, jadi panjang vektor R itu sama dengan 15. Atau bisa kita tulis
vektor R ini garis besar sama dengan 15. Oke. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, inilah pembahasan contoh soal yang pertama. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, oke, baik. Contoh soal yang kedua itu ya, jika titik A min 10 8 4 dan B min 2 3 min 1, hitunglah panjang vektor AB. Iya. Oke, baik, kita bahas sama-sama ya. Perhatikan. Oke, kita jawab. Nah, ini berarti yang dipertanyakan vektor AB. Nah, rumus yang dibahas tadi di awal pembahasan di video ini yaitu vektor AB. Nah, ini kan panjang vektor AB sama dengan, nah, kita ya, jadi ini perhatikan, ini kan kita misalkan X1, ini X2, ini Y1, yang ini Z ya, Z1, kemudian ini apa, Y2, ini Z2. Nah, rumus kita tadi yaitu ini kan, nah, jadi X2 berarti min 2 dikurangi negatif 10 pangkat 2. Oke. Kemudian tambah, nah, Y2 lagi 3 dikurangi ya, 3 dikurangi 8. Oke. Pangkat 2 ditambah lagi, tambah min 1 kurang 4. Oke, pangkat 2 lagi ya, jadi ini. Nah, hasilnya kita selesaikan. Oke. Negatif 2 berarti negatif dengan negatif menjadi positif. Jadi kita dapat negatif 2 tambah 10 berarti 8 pangkat 2 tambah ini negatif 5 pangkat 2, 3 kurang 8 tambah negatif 1 negatif 4 berarti dia negatif 5 pangkat 2. Oke. Kemudian kita hitung, selesaikan akar dari 8 pangkat 2 itu 64 tambah negatif 5 pangkat 2 itu positif 25 tambah negatif 5 pangkat 2 itu 25. Oke. Hasilnya kita jumlahkan ya. 64 tambah ini 25 tambah 25 itu adalah 50, berarti 64 tambah 50 berarti 4 ya, berapa ini? 11 ya. Oke, nah, jadi jawabannya 114. Oke. Nah, 114 ini kita tidak bisa cabut akarnya ya. Nah, dia akan bilang irasional. Jadi sampai di sini saja. Jadi kita langsung bawa kesimpulan. Nah, jadi panjang vektor AB sama dengan akar 114. Nah, ya. Nah, inilah pembahasan contoh soal yang kedua ya. Bagaimana cara menentukan panjang sebuah vektor jika diketahui ya, jika diketahui titik pangkal dan titik ujungnya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Atau soal yang ketiga. Oke. Tentukan vektor satuan dari vektor UA. Jadi ini vektor satuan ya. Kita melangkah ke materi vektor satuan. Oke, baik. Kita jawab ya. Oke, jawab. Jadi rumus vektor satuan untuk vektor U ya, yaitu masih ingat vektor, misalnya vektor E sama dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Oke. Ya. Jadi kalau kita melihat rumusnya,
kita harus cari terlebih dahulu panjang vektor U. Iya, ini ya di materi yang pertama tadi. Nah, untuk mencari panjang vektor U ya kita cari di sini. Panjang vektor U itu sama dengan ya akar dari negatif 3 ditambah 4 pangkat 2 ini ya. Oke. Hasilnya berapa ini? Yaitu 9 ditambah 16 atau akar 25. Akar 25 itu hasilnya 5. Oke. Sekarang kita substitusi. Vektor U ini di atas, jadi kita ambil kembali, yaitu min 3, 4. Nah, ini dibagi panjang vektor U itu 5. Ya, kita sudah hitung tadi ini di samping ya. Oke. Nah, jadi kita selesaikan. Jadi ini sama dengan, ini bisa kita tulis sama dengan 1/5 kali min 3, 4. Nah, oke. Nah, atau kita kalikan ke dalam ya perkalian vektor terhadap bilangan real, yaitu hasilnya 1/5 kali min 3 yaitu min 3/5. 1/5 kali 4 itu adalah 4/5. Oke. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi vektor satuan dari vektor U itu adalah nah, ini min 3/5, 4/5. Oke. Inilah contoh soal vektor satuan ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang terakhir ya, atau di contoh yang terakhir di pertemuan kali ini. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita jawab ya. Oke, contoh 4. Diketahui koordinat titik P min 2, min 1, 3 dan Q 3, min 3, 5. Tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor PQ. Jadi ya yang dipertanyakan adalah vektor satuan. Jadi rumusnya ya kalau kita lihat pembahasan di awal tadi, nah, kita misalkan ini vektor satuan ya dari vektor PQ, yaitu rumusnya vektor PQi dibagi panjang vektor PQi. Nah, ini. Jadi sekarang nah perhatikan, yang di soal diketahui itu adalah titik P dan titik Q. Jadi langkah pertama kita cari dulu vektor PQi. Oke, vektor PQi. Nah, di pembahasan sebelumnya di materi vektor itu ada materi vektor posisi. Nah, ini kita gunakan ya. Jadi vektor PQ itu adalah, kalau kita perhatikan ini, yaitu titik pangkal, titik ujung ya, titik ujung dikurangi titik pangkal. Nah, Q-nya kan 3. Ini 3 min 3, 5 dikurangi pangkalnya yaitu 2. Titik P2 min 1, 3. Ini untuk mencari vektor PQ. Nah, sekarang tinggal diperkurangkan. 3 dikurangi negatif 3 dikurang 2 ya, itu hasilnya negatif 1. Kemudian min 3 dikurangi negatif 1 itu hasilnya negatif 2, iya kan, karena ini jadi tambah kan. Jadi ini negatif 3 tambah 1. Terakhir 5 dikurang 3 itu 2. Oke. Jadi kita dapat vektor PQ yaitu min 1, min 2, 2. Oke. Berarti kita sudah dapat vektor PQ. Yang selanjutnya yang kita cari apa lagi? Panjang vektor PQ. Nah, panjangnya lagi kita cari ya. Oke, berarti kita menggunakan rumus panjang vektor untuk di R3 ini ya, karena 3. Nah, apa rumusnya? Yaitu min 1 pangkat 2 ini ya, kita ambil 2 ini ya, maaf 2 ini. Oke.
Kemudian tambah negatif 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Nah, hasilnya akar dari 1 tambah min 1 pangkat 2 itu 1, min 2 pangkat 2 itu 4, tambah 2 pangkat 2 juga 4. Berarti ini hasilnya 1 tambah 4 tambah 4 itu 9, berarti 3. Nah, berarti 3 ya. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke sini ya. Berarti ini kita dapat vektor PQI. Nah, yang mana ini ya boleh kita tulis dalam bentuk vektor baris, boleh, vektor kolom juga boleh. Jadi min 1 min 2 dibagi dengan panjang vektor PQ yaitu 3. Oke, kita selesaikan ya. Sini sama dengan, nah ini bisa kita tulis sepertiga kali min 1 min 2 Nah, ini. Atau kita kalikan ya ke dalam ya. Oke, bilangan real ya. Jadi sepertiga kali min 1 yaitu min sepertiga. Jadi kali lagi min 2/3. Kali lagi 2/3. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jadi vektor satuan ya. Oke. Vektor satuan dari vektor PQI adalah boleh kita tulis dalam bentuk seperti ini. Min sepertiga I ya kan kurang 2/3 ya, kurang 2/3, maaf ya, 2/3 J, kemudian berapa lagi, tambah 2/3 K. Iya. Oh maaf ya, ada salah tulis sini, maaf ya, saya hapus. Di sini tadi kan ini, maaf ya, 3 dikurang 2 1. Wah, positif 1 di sini ya. Oke. Ini juga positif 1 saja ya. Oke. Ya, ini positif 1. Nah, jadi 1/2. Oke. Kemudian ini maaf positif 1 juga, ini juga positif 1. Nah, jadi di sini positif 1 ya. Oke. Nah, jadi kita dapatkan bahwa vektor satuan dari soal yang keempat itu adalah sepertiga I kurang 2/3 J tambah 2/3 K. Oke, baiklah anak sekalian. Inilah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.